Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanto, calon CGP Angkatan 7 dari Banggai Kepulauan SMA Negeri Tutikum Selatan. Di depan saya ada Ibu Misra sebagai rekan percakapan pra-observasi. Bagaimana kabar Ibu Misra? Alhamdulillah baik. Semangat? Tetap semangat. Alhamdulillah semangat. Oke, makasih Ibu Misra atas waktu dan kesempatan. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai rekan sejawat saya. Kira-kira Ibu, pertanyaan saya di sini tujuan dari persiapan pembelajaran Ibu seperti apa? Iya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Adapun tujuan dari pembelajaran saya ini di mana mengembangkan kemampuan atau keterampilan dan sikap yang harus dilakukan oleh siswa dengan adanya sebagai sebab akibat di mana yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Oke, kasih banyak. Tujuannya. Oke, jadi untuk pengembangan pembelajaran atau pengetahuan keterampilan kira-kira di antara tiga itu mana yang dikembangkan di Iya, saat di proses sini kan tujuannya ada 3 aspek ya, aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Di sini saya mengambil aspek pengetahuan, di mana saya mengambil aspek pengetahuan di sini murid yang perlu dibangun atau melakukan satu atau lebih suatu kegiatan pembelajaran, itu pengetahuan yang harus saya kembangkan. Kemudian keterampilannya disesuaikan dari ilmu pengetahuannya ada. Apakah dalam Ibu mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan ada kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas ataupun perkembangan dari itu siswa sendiri? Menurut Ibu seperti apa? Iya, kalau memang untuk perkembangan ada. Untuk perkembangannya bagaimana tergantung dari siswa sendiri ya. Maksudnya saya pribadi bagaimana maksudnya pembangunan yang harus saya lakukan atau metode yang harus saya lakukan di sini ada 2 metode ya. Biasa saya menggunakan metode diskusi dan biasa menggunakan metode media atau infokus. Kenapa saya menggunakan metode diskusi? Karena tidak selamanya siswa itu hanya beradaptasi dengan dirinya sendiri. Dengan adanya berkelompok dia bisa bekerja sama, ya, meningkatkan kemampuannya mereka sendiri dalam pembangunan atau pengetahuan yang dia miliki. Oke, jadi berarti itu adalah hal-hal yang perlu Ibu rencanakan nantinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik. Perkembangannya bagaimana tergantung dari siswa sendiri ya. Maksudnya saya pribadi bagaimana maksudnya pembangunan yang harus saya lakukan atau metode yang harus saya lakukan di sini ada 2 metode ya. Biasa saya menggunakan metode diskusi dan biasa menggunakan metode media atau infokus. Kenapa saya menggunakan metode diskusi? Karena tidak selamanya siswa itu hanya beradaptasi dengan dirinya sendiri. Dengan adanya berkelompok dia bisa bekerja sama, ya, meningkatkan kemampuannya mereka sendiri dalam pembangunan atau pengetahuan yang dia miliki. Oke, jadi berarti itu adalah hal-hal yang perlu Ibu rencanakan nantinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik dari model, metode ataupun media, sehingga Ibu mengambil metode diskusi atau kelompok dengan media yang ada. Bisa saja Ibu gunakan infokus ataupun buku yang ada, buku mata pelajaran, sehingganya Ibu dapat menilai sejauh mana siswa tersebut dapat melakukan perubahan baik dalam proses pemahaman, proses belajar ataupun dalam bentuk sikap dan keterampilan serta pengetahuan. Kira-kira Ibu dalam pelaksanaan ini waktu yang Ibu rencanakan nantinya untuk ke depan kira-kira Ibu laksanakan kapan? Waktu pelaksanaannya kemarin saya sudah laksanakan pada hari Kamis ya. Itu menggunakan metode diskusi. Itu dibagikan dalam satu bab bagi 2 kelompok ya. Dimana kemarin sudah dilaksanakan hari Kamis kemarin mengenai perpajakan yang mereka sudah bahas, mengenai proses diskusinya mereka, pembahasannya mereka, dan sikap yang harus diambil dari pembahasannya. Oke, jadi di sini Ibu sudah melaksanakan di minggu kemarin pada hari Kamis. Kira-kira rencana pelaksanaan selanjutnya Bu kira-kira hari apa? Hari Selasa insya Allah minggu berikutnya.
Oke, jadi waktu pelaksanaan yang nanti Ibu akan laksanakan, di sini saya sebagai coach nanti akan mendampingi Ibu di dalam kelas untuk menilai sebatas mana Ibu melakukan proses mengajar di kelas, sehingganya dengan waktu yang Ibu sudah tentukan nanti kita laksanakan lagi pada proses lanjutan pasca observasi. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu sudah berikan ke saya sebagai rekan kerja untuk percakapan pra observasi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai proses pembelajaran, langsung terlebih dahulu ya. Abizar, Hadir Bu. Antonius, Alan, Hadir Bu. Arif, Erlangsa, Armita, Irsandi, Hadir, Bu. Rifan, Hadir, Bu. Rafli, Hadir Bu. Rifki, Hadir Bu. Rahmawati, Hadir. Sukma, Sutri, Supatri, Ukut, Zul, Hadir Bu. Parasagita. Ya. Oke. Sebelum Ibu masuk di pemateri yang terlebih dahulu Ibu menyampaikan adapun tujuan proses pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuannya yang pertama ada 3 aspek ya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tapi di sini yang Ibu ambil tentang pengetahuan, di mana murid yang perlu dibangun untuk satu atau lebih dari satu pembelajaran. Adapun perencanaan yang Ibu pakai di sini menggunakan metode diskusi atau pembagian kelompok tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan ditampilkan oleh perwakilan setiap kelompok yang Ibu sudah bagikan. Ya, adapun tujuannya yaitu mengembangkan atau kemampuan keterampilan yang berdasarkan sikap atau sebagaimana yang diakibatkan oleh siswa itu sendiri untuk tujuan atau tingkah laku yang akan dilakukan siswa itu sendiri. Ya, adapun tujuan kebijakan moneter, sebelum Ibu masuk kebijakan moneter, ada yang paham tentang apa itu kebijakan moneter? Pernah dengar kebijakan moneter itu apa? Ya? Ada, tapi pernah dengar itu kebijakan moneter, ada itu di pembahasan di kelas 10 kalau tidak salah, mungkin kalian sudah belajar tapi lupa. Apa sih itu kebijakan moneter? Tapi pernah dengar kan? Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk melakukan pertumbuhan perekonomian, itu kebijakan moneter. Ya, adapun tujuannya itu terbagi atas 5. Yang pertama, pertumbuhan stabilitas perekonomian. Yang kedua, stabilitas harga. Yang ketiga, stabilitas kesempatan kerja. Yang keempat, penerapan tenaga atau neraca pembayaran. Dan yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi. Itu adalah tujuan dari kebijakan moneter. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3, 4. Jadi kalau bisa, duduk sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Adapun yang duluan tampil ada itu kelompok 1 kelompoknya Armita membahas tentang kebijakan moneter. Nah, jadi kalau bisa duduk per kelompok yang Ibu sudah bagikan kemarin, tiap kelompok 4 orang. Ya, bisa? Ya. Yang kelompok pengaji bisa di depan. Ya. Dan kelompoknya kemarin
tentang kebijakan moneter yang dibacakan oleh teman saya Ibu Abiza. Pada bab sebelumnya, Anda telah memahami bahwa dampak negatif inflasi merugikan masyarakat dan perekonomian. Secara real, usaha pengendalian inflasi dilakukan pemerintah melalui beberapa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum membahas mengenai kebijakan moneter, mari kita lakukan kegiatan dari dengan bertanggung jawab. Satu, pengertian kebijakan moneter. Inflasi dapat disebabkan pada keturunan nilai tukar uang agar nilai tukar uang dapat stabil dan terpelihara. Diperlukan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengendalikan perekonomian dengan menjaga dan memelihara nilai mata uang. Langkah pemerintah tersebut dikenal sebagai kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengatur standar perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar dan masyarakat. Dua, tujuan kebijakan moneter. Dengan mengetahui definisi dan latar belakang kebijakan moneter, Anda telah memiliki gambaran tentang penerapan kebijakan moneter dan tentang materi bank sentral pada kelas 10 bab 5 pada bab tersebut, namun materi bank sentral pada kelas dibahas mengenai Ya, untuk yang lain siapa tahu ada pertanyaan dari Silakan kelompok 2 sih ya. Bagi bertanya tentang pembahasan kebijakan moneter, silakan tanyakan. Ya, minimal satu kelompok satu penanya. Silakan. Bukan namanya dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supatri. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Terima kasih. Ya, masih ada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfandri. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara? Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara?
Silakan kelompok satu. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan moneter? Inflasi dapat disebabkan oleh penurunan nilai tukar uang. Agar nilai tukar uang tetap stabil dan terpelihara, diperlukan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, pemerintahan terus berupaya mengendalikan perekonomian dengan menjaga dan memelihara nilai mata uang. Langkah pemerintah tersebut dikenal sebagai kebijakan moneter. Itulah jawaban dari kami. Apakah kalian merasa puas atau jelas? Kami akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar monetary expansion (money policy) diterapkan saat jumlah uang beredar dalam masyarakat kurang. Itulah jawaban dari kami. Ya, bagaimana kelompok penanya? Masih ada tambahan atau yang kurang dari jawabannya? Silahkan. Ada tambahan dari kelompok 2? Ada Bu. Ya, ada pas. Pas. Oke. Perhatiannya, ya. Lihat ke depan, hayalkan apa yang ada di depan kalian. Bisa? Ya, mulai. Seakan-akan di depan ini apa yang ada di depan. Itu yang kalian hayalkan. Bisa? Sudah? Ya. Kemudian lihat teman samping kanan Anda. Seakan-akan apa yang dia perbuat, apa yang dia bikin, itu yang kalian hayalkan. Apa dia perbuat, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, lihat teman kiri kalian. Apa yang dia perbuat, hayalkan seakan-akan kalian itu menghayalkan apa yang ingin Anda capai di depannya. Ya. Bisa? Sudah? Ya. Oke. Berdiri. Santai saja, jangan terlalu berat. Ya, anggap saja ini beban sudah tidak ada. Yang tadinya kalian cuma menghayal, mesti di desa dan sebagainya bagaimana, pelajaran saya tadi seperti saya menjalankan diskusi bagaimana. Ini hari dengan kita refreshing atau buang segalanya apa yang ada. Ya, ya, bisa? Yes, yes. Ya, kesimpulan dari diskusi tadi tadi kan sekalian sudah menampilkan tentang bagaimana itu kebijakan moneter. Dari kelompok 2 dan 4 sudah bertanya apa itu kebijakan moneter, apa tujuan dari kebijakan moneter. Jadi kalian sekarang bacakan kesimpulan dari yang kalian diskusikan tadi. Apa kesimpulannya? Ya, bisa. Ya, silakan kelompok 1. Kebijakan itu apa? Kebijakan moneter kesimpulannya bagaimana? Yang kalian sudah diskusikan tadi, baca. Ya, silakan kelompok 1.
kesimpulan dari semua pertanyaan nih. Halaman 121 pakai salah itu. Ya silakan Anvita. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan kami tentang program kebijakan dari diskusi kami. Kebijakan moneter mengatur kestabilan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter diterapkan pemerintah melalui Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Ya itulah dari kesimpulan kami. Terima kasih. Ya itulah tadi kesimpulan dari kelompok 1 tentang kebijakan moneter. Ya, karena waktu sudah istirahat selesai, jadi untuk proses belajar hari Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sebagai observasi, yaitu Ibu Busra dan saya yang itu sebagai calon CKP angkatan 2013 angkatan 7. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi karena kemarin kita sudah melakukan pra sama observasi, dan hari ini kita akan melakukan kegiatan yang nantinya ini akan saya lakukan, itu adalah kegiatan coaching. Oke, kira-kira bisa mulai ya? Oke Bu, dari kegiatan yang kita sudah lakukan kemarin, kira-kira tujuan dari pembelajaran itu seperti apa? Tujuan pembelajaran kemarin mengidentifikasikan masalah proses pembelajaran. Saya pribadi jujur, ya proses pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang di media. Seharusnya saya menampilkan proses pembelajaran saya di media, karena kemarin saya mengambilnya tujuan pembelajaran saya itu mengenai kebijakan moneter, berdampak berdiskusi kelompok. Jadi mungkin kekurangan saya dalam proses belajar tidak menampilkan secara media. Apakah dalam tujuan pembelajaran itu apa yang Ibu harapkan terkait dengan perkembangan siswa nantinya ke depan? Iya, dan saya mengharapkan siswa memperoleh prestasi atau analisis yang saya ajarkan baik melalui media lisan maupun tulisan. Oke, jadi itu adalah tujuan yang Ibu hendaknya akan Ibu harapkan sesuai dengan capaian yang nantinya menjadi tolak ukur di mana siswa ini akan mendapatkan nilai-nilai yang nantinya akan menjadi tujuan ya. Kira-kira Ibu dari identifikasi masalah selama Ibu di dalam kelas atau selama Ibu belajar, apakah ada siswa yang bermasalah di dalam kelas yang hari ini Ibu sudah amati? Iya. Kalau mengenai masalah siswa, ini memang ada kendala dari daftar, dari pertama itu dari kehadiran, kehadiran, kemudian yang kedua
malas mengerjakan tugas, tetapi dengan adanya rencana yang saya berikan, walaupun cara mengerjakannya tidak sesuai yang mereka kerjakan, tapi kan saya sudah memberikan waktu atau keinginan untuk mereka mengerjakan tugas. Maksudnya saya panggil secara pribadi ataupun secara berkelompok untuk mengerjakan tugas supaya mereka tidak ketinggalan dengan materi yang saya berikan. Dengan langkah atau metode yang Ibu lakukan, menurut Ibu apakah sudah ada perubahan terhadap siswa selama Ibu melakukan hal tersebut ataukah tidak ada? Alhamdulillah kalau untuk perubahan ada, tapi bukan saya mau fokuskan untuk perubahannya 100%. Minimal dari 80% sudah ada perubahan untuk mereka yang mengerjakan tugas. Yang tadinya ada yang siswa bermasalah mungkin dari sikap kehadiran mereka, dengan sendirinya saya memberikan tugas, mereka menyadari diri sendiri kalau dengan tugas mereka kalau tidak mengerjakan berarti akan akan berdampak kepada nilai mereka. Oke, selain penugasan yang Ibu berikan, apakah ada langkah atau metode lain yang Ibu berikan ke siswa? Yang metode ada. Ya, di sini kemarin kalau yang untuk siswa yang bermasalah itu saya memberikan metode secara penugasan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Maksudnya di sini kalau secara lisan berarti saya yang memberikan arahan kepada mereka dengan tugas yang saya berikan kepada siswa tersebut. Berarti dalam proses Ibu mengajar di dalam kelas ada banyak hal persoalan yang Ibu hadapi, tapi dengan metode dan langkah yang Ibu lakukan, Ibu bisa menilai bahwa sudah ada perubahan pada siswa itu sendiri. Bagaimana cara Ibu dalam melakukan penilaian sehingga Ibu dapat mengetahui bahwa siswa tersebut sudah melakukan perubahan pada proses belajar di kelas? Tolak ukurnya itu di Iya, terima kasih. Tolak ukurnya itu saya sebagai penanggung jawab, saya mengambil keputusan untuk mengajak siswa atau memanggil siswa secara pribadi yang bersangkutan. Kenapa saya mengambil secara pribadi? Supaya apa yang saya berikan atau arahan yang saya berikan untuk kedepannya, untuk masa depan mereka tidak akan mengganggu untuk temannya yang lain. Ada berapa jumlah siswa yang bermasalah yang begitu di dalam kelas itu, apa baik dalam kehadiran ataupun dalam proses belajar? Misalkan siswanya ada 10 orang yang bermasalah, apakah sudah semuanya sudah melakukan perubahan di kelas atau tidak? Jumlah yang saya ambil kemarin itu yang saya ajarkan 18 orang, tapi tidak semuanya bermasalah, cuma siswa-siswa yang tertentu paling cuma 2 orang bermasalah. Oke. Berarti kalau misalkan dari level 1 sampai level 10 Ibu maksudnya di level berapa? Level berapa? Oke, berarti luar biasa ya. Jadi siswa yang bermasalah ada 10 orang, dengan metode yang Ibu lakukan, baik melakukan memberikan penugasan baik secara lisan dan tulisan, kemudian ada lagi metode-metode lain, sehingga hari ini Ibu bisa memastikan bahwa dari 10 orang itu ada beberapa orang yang sudah melakukan perubahan di kelas. Dari level 1 mungkin Ibu masuk pada level 8. Oke, terima kasih Bu. Jadi kemudian kira-kira rencana aksi Ibu ke depan yang nantinya Ibu lakukan seperti apa nanti? Ya, rencana aksi untuk ke depan, kemarin kan saya memang banyak kekurangan mungkin dari cara model pembelajaran saya tidak menggunakan media, tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan mengusahakan menggunakan media baik secara tertulis maupun secara lisan. Berarti insya Allah ke depannya, karena waktu kemarin Ibu sudah melakukan proses belajar di kelas, nanti Ibu mengajar
saya juga kemarin sudah melihat bahwa ada beberapa hal yang memang Ibu sudah lakukan dalam rencana aksi melakukan pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah menampilkan gambar, sekalipun itu cuma lewat kertas, itu sudah ada dan Ibu sudah lakukan. Kemudian menampilkan siswa dalam melakukan diskusi kelompok, itu sudah masuk pada aksi rencana pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira Ibu dengan rencana yang Ibu lakukan, apakah tidak ada rencana lain selain dengan menggunakan persiapan atau metode, kemudian baik itu dalam bentuk PowerPoint ataupun fokus, kira-kira apakah ada? Iya, kalau rencana ada, tetap rencana ada untuk menggunakan PowerPoint atau Infokus, karena saya melihat dulu alat yang digunakan, kalau sudah memadai jelas saya mengikuti media atau PowerPoint. Oke. Jadi berarti rencana Ibu ini sebagian sudah Ibu lakukan baik melalui PowerPoint ataupun fokus, kemudian buku belajar itu Ibu sudah lakukan. Oke. Kira-kira komitmen apa yang nantinya Ibu lakukan atau tanggung jawab apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya nanti setelah lanjutan dari ini? Iya, komitmennya tanggung jawab yang saya lakukan. Saya menginginkan generasi muda atau anak-anak yang saya ajarkan nanti bisa berprestasi melalui proses pembelajaran yang saya jalani. Jadi nantinya itu adalah komitmen Ibu, di mana dalam hal ini bisa memberikan yang terbaik, dan itu didukung juga oleh teman-teman rekan sejawat nantinya ya. Dalam hal ini kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik ke siswa. Kira-kira Ibu langkah selanjutnya selain itu, kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan lagi? Insya Allah tidak lama minggu depan. Oke, jadi minggu depan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sudah lakukan hari ini itu akan berjalan dengan baik ke depan. Jadi sebelum saya tutup di sini, saya akan memberikan sedikit penilaian di mana dalam hal ini apa-apa yang sudah tercapai dalam observasi yang sudah saya lakukan, kemudian pasca observasi. Kemarin saya sudah melihat bahwa dalam pembelajaran ya, Ibu sudah melakukan pendahuluan itu ngabsen, kemudian berdoa, kemudian menanyakan kabar, itu sudah. Jadi kesannya sudah nampak. Kemudian pada proses belajar Ibu juga menampilkan gambar atau konten, itu sudah ada sekalipun tidak melalui PowerPoint. Kemudian memberikan apresiasi itu masuk, kemudian fokus aktif itu juga. Tetapi di sini ada hal yang memang Ibu perlu tingkatkan, di mana dengan menggunakan metode yang harusnya sesuai dengan RPP. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, sehingganya dalam proses mengajar itu ketercapaian indikator tercapai. Kemudian ada juga ide-ide atau langkah-langkah itu sudah Ibu lakukan ya. Jadi kalau misalkan ini sudah masuk pada level dari 8 lah, paling tidak sudah baik. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan ke Ibu baik dari pasca observasi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Ada.